Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran sistem manajemen kapal. Dalam hal ini kita akan pembahasan untuk faktor-faktor yang menentukan bauran pemasaran, yaitu mengandungkan daripada internal dan eksternal daripada P4. Apa yang dikatakan dari P4? Ada internalnya, yaitu ada dalam perusahaan faktor internal. Ya, internalnya itu adalah sistem produk. Ya, satu itu yang saya katakan 4P itu terdiri dari produk, yaitu untuk mencakup apa produksinya. Price, yaitu mengenai harganya itu harus kompetitif kalau dilihat daripada pangsa pasar atau harga di pasaran. Harus standarisasi, harus punya, yaitu price. Price adalah tepat, ya, tepat untuk tempatnya, strategis, tepat pembidikan pasar, itu harus ada. Yang terakhir adalah promotion atau promosi. Promosi ini boleh dikata dari keuntungan kita cutting itu sampai 45%. Karena apa? Dengan adanya pendongkraan daripada promosi, kita akan naik. Nah, kita bahas satu-satu. Satu adalah produk. Produk bauran ini adalah semua aktivitas daripada produksi ini harus kalau dicari yang diperlukan oleh masyarakat bawah, menengah, dan ke atas. Jangan misalkan memproduksi adalah BMW, ya, Alphard, yaitu ada golongan ke atas. Ya, saya membidik pasarnya, contohnya paling mudah yaitu beras misalkan. Itu semua orang pasti membutuhkan beras, kecap, gula. Nah, itu kita melihat bidikan pasarnya itu. Harga, yaitu price, itu yang kompetitif, tidak mahal, tidak murah. Tapi triknya harus ada. Kadang-kadang satu poin itu dinaikkan, satu poin lagi diturunkan. Akhirnya orang penasaran, ada ingin membeli produk kita. Ya. Price-nya adalah tempat, ya tadi harus strategis, harus ada tempat parkir. Nah, itu memancing orang untuk singgah di situ. Yang terakhir adalah promotion. Promosi itu harus 45% itu untuk promosi. Ya, promosi ini harus yang strategis pemasarannya. Orangnya harus smile, murah, senyumnya, tegur sapa, ya. Dia itu harus orang-orang yang sudah dididik, dilatih memang untuk produk daripada promosi ini. Ya, kita melihat daripada satu adalah produk itu, yang kedua adalah price-nya itu, yang ketiga adalah place-nya, tempatnya, dan keempat adalah promotion. Ya, ya, ke strategi ini harus kita melihat yang saya katakan tadi, tingkat persaingan ini harus dilihat, disonding. Jangan sampai persaingan ini adalah terlalu daripada kemarin sudah analisis SWOT itu, ya, persaingannya terlalu kuat. Jangan, bukan kita perang sebelum perang mengalah, tidak. Artinya kalau terlalu arusnya itu terlalu kuat, tidak memungkinkan engine kita melawan daripada arus. Jadi kita 4 itu harus blauran daripada marketing mix ini harus kita melihat. Ya, berdasarkan daripada konsumen, kadang-kadang kita bikin angket, ya, disonding, ya, dilihat bagaimana daripada 4 ini adalah bagaimana produknya. Untuk pekerjaan ini harus ada ditimbang pilihnya. Produk ini misalkan ada contohnya daripada pengobatan misalkan, atau spare partnya kapal genuine. Untuk KW1, KW2, KW3 ini harus dilihat. Produk ini menyenangkan. Ya, sebelum dilihat daripada pemasaran itu tadi, produk itu harus ada melihat bagaimana contohnya daripada kemasan genuine daripada spare part itu tadi. Produk ini diperlukan karena apa? Engine itu performanya itu harus stabil dengan adanya penggantian daripada spare part. Nah, penggantian itu kita melihat produknya itu harus, walaupun itu genuine,
KW1, KW2, KW3 itu harus dilihat. Strategi pemasaran ini 4P ini harus ada 4 variabel merupakan daripada price-nya itu adalah harganya, produk produksinya itu, promosinya adalah punya ada, price-nya itu adalah tempatnya atau distribusinya. Faktor internal dan eksternal yang saya kupas di depan tadi. Dalam menerapkan strategis ini, 4 faktor ini meliputi tujuan daripada perusahaan untuk menyediakan persediaan anggaran produk yang dikembangkan dan lain. Ya, ini yang berikutnya adalah faktor memahami yang ditawarkan. Jadi bahasanya jangan terlalu intelek, jangan terlalu ke bawah kelasnya. Yang disampaikan mudah dicerna dan mudah dipahami, sehingga yang kita tawarkan itu tertarik untuk membelinya. Merencanakan penawaran juga gitu, jangan terlalu kita itu terlalu tinggi. Ya, kalau ditawar itu hanya berkisaran sedikit sekali, sehingga orang itu antusias untuk melihat produk kita itu. Membantu untuk perencanaan pengembangan ekspansi usaha. Ekspansi ini harus kita membidiknya harus efisien dan efektif. Membantu pengukuran ini harus melihat kos biaya yang tidak perlu harus ada tanda kutip. Nah, itu harus kita melihat. Strategi pemasaran jasa angkutan laut. Ya, dia jasa angkutan laut ini yang sekarang ada misalkan tol laut, misalkan feri penyeberangan, misalkan di feri dekat-dekat ya, yang bukan long distance itu bukan, tapi yang misalkan Merak Bakauheni ya, di Bali Banyuwangi itu yang pendek-pendek ini itu lebih menguntungkan daripada kargo, tanker dan sebagainya. Nah, karakteristik jasa keberadaan di kapal laut itu juga harus menyediakan bagaimana produk-produk yang ditawarkan kapal laut itu harus on time. Nah, on time ini yang menjaga ini harus performan yang kapal itu harus steady ya, sehingga untuk jasa angkutan daripada laut ini orang senang. Oh iya, ini daripada pesawat mahal. Nah, ini untuk alternatif opsi yang diperlukan oleh jasa. Ya, penggunaan ini mendedikasikan daripada produk masih belum berkualitas ya, kita dongkrak kualitasnya ini. Artinya dari apa kemudahan pemakaian produk ini harus yang diharapkan pelanggan itu. Ya, sekian saya sebelum saya akhiri, saya ambil kesimpulan. Daripada 4P itu, yang anggaran yang paling banyak adalah produk sama promotion. Produk itu yang pertama, promotion itu adalah yang keempat. Karena apa? Dicari produk itu yang betul-betul urgensi dicarikan di kalangan rendah, menengah dan ke atas. Promosi juga gitu. Ya, promosi ini termasuk marketingnya, pemasarannya. Jadi kalau tanpa orang memasarkan dengan baik, mudah, mengantusias, akan turun nantinya daripada produk kita. Saya kira sekian dulu sementara. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan ini materi saya bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.